Jadi Bapak Ibu sekalian, senior sejawat yang saya hormati, kami mendapat tugas prenatal testing and overview ya. Jadi barangkali saya tidak mengikuti yang SOGU yang ke-16, barangkali nanti banyak yang overlap, saya tidak tahu ya. Tapi saya mencoba sebisa yang saya mampu ya. Nah, apa saja yang ingin kami share dalam judul ini? Yang pertama adalah skop dari diskusi mengenai prenatal testing, kemudian apa beda screening dengan diagnosis, kemudian yang ketiga adalah mainan kita sehari-hari, role of ultrasonografi ya dalam prenatal testing, di mana posisinya, dan terakhir kita tutup dengan take home message. Adapun literatur utama yang saya ambil adalah William Obstetri edisi 24 dan William Obstetri edisi 25 ya. Untuk bahasan prenatal testing ini saya kira penting sekali kita tuh mencantumkan kapan literatur itu dipublish ya. Mengapa demikian? Karena dinamika di bidang prenatal testing itu sangat cepat berubah ya. Dalam kurun waktu yang singkat, tiba-tiba saja ada pendatang baru yang disebut dengan NIPT, dan itu kemudian merubah peta dari flowchart prenatal testing. Sehingga saya kira penting kita itu untuk menampilkan ini publikasi dipublish pada tahun berapa gitu ya. Nah, untuk keperluan membatasi definisi, kami ambil dulu dari William Obstetri edisi 24. Saya terus terang tidak menemukan frase prenatal testing di situ. Yang ada adalah prenatal diagnosis ya. Prenatal diagnosis. Ini agak sedikit berbeda, tapi kemudian di subjudul berikutnya dijelaskan bahwa prenatal diagnosis yang dimaksud terdiri dari screening dan testing. Screening dan diagnosis. Jadi saya anggap bahwa frase ini masih relevan untuk kita diskusikan ya. Jadi menurut William Obstetri edisi 24, prenatal diagnosis itu adalah is the science of identifying satu malformasi, dua disrupsi, tiga chromosomal abnormality, dan keempat adalah genetic syndrome. Apa itu malformasi yang dimaksud dalam William Obstetri edisi 24 adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada saat embryogenesis ya. Jadi sebetulnya dia struktur genetiknya normal, kromosomnya barangkali juga normal, tapi karena suatu paparan pada saat embryogenesis terjadilah malformasi. Paparan itu bisa datang dari teratogen, bisa datang dari infeksi, atau barangkali ada paparan radiasi. Itu yang dimaksud dengan malformasi. Pada intinya, frase malformasi ini dimaksudkan untuk membedakan dengan yang aneuploidy. Ya. Kemudian ada istilah disrupsi. Disrupsi itu yang dimaksud adalah dia berangkat dengan kromosom yang normal, struktur genetik yang normal. Pada tengah-tengah kehamilannya barangkali ada situasi severe oligohydramnion, terjadi amniotic band syndrome, kemudian diteruskan dengan kejadian amputasi barangkali, nah itu kemudian menimbulkan fetal anomali yang disebut dengan disrupsi. Kemudian chromosomal abnormalities tentu yang dimaksud adalah aneuploidy. Dan other genetic syndrome adalah menunjuk pada suatu sindrom. Artinya sebetulnya ini overlap dengan yang dimaksud dengan chromosomal abnormalities, tapi dia wujudnya adalah banyak sekali ditemukan tidak tunggal gitu ya, sehingga menimbulkan suatu kondisi yang barangkali letal pada janinnya gitu ya, untuk menggambarkan tingkat keparahan dari fenotip yang ditimbulkan. Nah, kemudian pada William Obstetri edisi 25 terjadi simplifikasi. William Obstetri edisi 25 terjadi simplifikasi, malformasi dan disrupsi dijadikan satu menjadi congenital anomali,
kemudian kromosom abnormalitasnya tetap, dan genetik sindromnya tetap. Jadi ada 3 modality di situ. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan terminologi WHO, ternyata congenital anomali itu tidak dibatasi oleh non-aneuploidi gitu. Kita lihat laporan penyebab kematian neonatal yang dipublish oleh WHO pada tahun 2016, itu sebesar 12,77% dikatakan adalah penyebabnya adalah congenital anomalies. Sehingga ini berarti aneuploidi yang masuk di situ, non-aneuploidi yang masuk di situ. Dan kemudian statement berikutnya, kira-kira 50% itu tidak diketahui sebabnya, tidak bisa dikaitkan dengan apapun sebabnya gitu ya. Nah, dengan demikian saya prefer menggunakan definisi ini bahwa kalau kita memakai terminologi congenital anomali, maka yang dimaksud adalah fetal anomaly at any cause ya. Dengan penyebab apapun. Apakah itu malformasi, disrupsi, aneuploidi, atau genetic syndrome ya. Selanjutnya, menurut beberapa sumber, Reddy 2012, Wellesley 2012, dan Wu 2016, ternyata bahwa penyebab spontaneous abortion pada first trimester itu 50% disebut adalah penyebabnya aneuploidi. Jadi ini sudah jamak diketahui ya, sehingga pasien-pasien saya yang asalnya dari pucuk gunung itu kalau dia datang dengan bad obstetric history, kita tanya, Bu, itu keguguran pada usia hamil berapa? Kira-kira 2 bulan. Penyebabnya apa? Kelainan kromosom gitu ya. Jadi bahkan orang di pucuk gunung itu sudah akrab dengan terminologi kelainan kromosom. Yang sesungguhnya itu mengandung nilai kebenaran hanya 50%. 50%-nya kita nggak tahu gitu. Dan apabila 50%-nya ini kemudian bisa bertahan, sebesar 20%-nya itu berhenti di second trimester, dan 6 sampai dengan 8% itu meninggal pada saat stillbirth ya. Yang terbanyak adalah trisomi 21 sebanyak 50%, dan berikutnya adalah trisomi 18 15%, trisomi 13, dan X kromosom. Kemudian Bapak Ibu senior sejawat sekalian yang saya hormati, apa relevansinya dengan AMA ya, Advanced Maternal Age? Advanced Maternal Age itu secara universal diterima cut-off-nya adalah usia ibu 35 tahun ya. Meskipun sebenarnya puncak peak-nya itu adalah 40 tahun, bukan 35 tahun. Tapi cut-off-nya disepakati ada di usia 35 tahun. Nah, ada sebuah penelitian yang menarik yang dikerjakan oleh Catherine Gottsinger dan kawan-kawan ya, yang meneliti mengenai fetal anomali penyebab non-aneuploidi. Ternyata peak-nya itu adalah justru primi muda, ya, primi muda. Kejadian-kejadian fetal anomali yang kausa non-aneuploidi justru puncaknya terjadi pada kehamilan di bawah usia 20 tahun. Dan yang terendah prevalensinya justru di usia hamil di atas 35 tahun. Jadi tidak terlalu benar kalau kita selalu mengkaitkan advanced maternal age, hamil di usia lebih dari 35 tahun, itu bebas dari selalu dikaitkan dengan fetal anomali, karena faktanya primi muda pun juga memiliki resiko mengandung janin cacat yang berasal dari non-aneuploidi. Data yang lebih bagus lagi, karena ini berasal bukan dari penelitian, tapi ini adalah sebuah registry, ya. Jadi seluruh kejadian congenital anomali di UK itu dikumpulkan, ya. Kemudian dibuat tampilan grafik deskriptifnya. Ternyata memang benar bahwa kalau dikaitkan dengan advanced maternal age dengan cut off 35 tahun, itu berarti kita sedang bicara mengenai
kecacatan janin yang disebabkan oleh aneuploidi gitu. Namun apabila kita bicara kecacatan janin yang bukan disebabkan oleh aneuploidi, maka kita melihat ada gambaran G-shape di situ dengan puncak yang sama dengan yang diteliti oleh Götzinger, justru ada di primi muda, usia hamil kurang dari 20 tahun gitu. Dan meningkat sedikit pada kelompok usia 40 tahun. Jadi membentuk huruf J gitu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari grafik ini? Ternyata yang paling kecil insiden terjadinya fetal anomali itu adalah jika at any cause ya, jika hamilnya itu di rentang 30 sampai dengan 35 at any cause, komposit ya. Dan artinya prevalensi terjadinya kecacatan pada janin itu sama sebetulnya, apakah usia di atas 35 ataupun primi muda gitu ya. Terus dengan demikian, berdasarkan dari data registry yang semacam itu, NHS, National Health Services di UK, ini bagus banget dan barangkali bisa diadopsi di negara kita. Dia memutuskan untuk membuat suatu program yang bersifat nasional. Bapak Ibu bisa baca di situ siapa yang dituju, healthcare profesional. Jadi bukan hanya feto maternal, bukan hanya OBGY, tapi melibatkan bidan juga. Apa peran bidan di situ? Should offer ya, should offer, mandatory. Dia harus menawarkan screening trisomi ya, 21, 18 dan 13 ya. Dan 11 kondisi fisik lainnya. 11 kondisi fisik lainnya. Kepada siapa? Kepada all pregnant women. Jadi tidak lagi pada AMA. Tidak lagi hanya pada kelompok advanced maternal age saja gitu ya. Tapi kepada all pregnant women, dan itu hebatnya merupakan bagian dari antenatal care gitu. Seperti kita itu 5T, 7T, 10T gitu ya. Nah, itu lebih canggih lagi di UK, dia sudah memasukkan prenatal testing ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari antenatal care, sebagai program nasional ya. Saya beri judul slide ini dengan tulisan bahasa Arab ya, wal asri, demi waktu ya. Karena membicarakan prenatal testing ini, betul-betul kita harus teliti waktunya. Betul-betul kita harus teliti waktunya, bahwa range prenatal testing itu sempit. Hanya dimulai dari 10 week dan berakhir di 20 week. Gitu. Ini di UK. Kalau di USA itu 10 week sama, mulainya diawali dengan 10 week, dan berakhir di 21/6/7 week, gitu ya. Apa pasalnya gitu ya? Apa pasalnya? Kenapa kok dipilih cut off 10? Cut off 10 weeks itu adalah usia kehamilan paling muda yang bisa kita melakukan NIPT. NIPT adalah minimal di usia 10 week. Kenapa cut off atasnya itu 20 week? 20 week itu adalah legal medical abortion di UK. India juga karena dia royal country ya, juga menetapkan bahwa legal medical abortion karena sebab cacat kongenital yang berat itu dikerjakan sebelum 20 week. Di USA dikerjakan sebelum 22 week ya. Jadi itulah alasannya mengapa pembatasannya adalah 10 sampai dengan 20. Sehingga kalau kemudian ada penemuan alat-alat screening baru, dia harus mampu bekerja dengan validitas tinggi pada range 10 week sampai dengan 20 week. Itu maknanya seperti itu ya. Kemudian dalam program nasional NHS ini, kenapa dipilih 11 physical condition? 11 physical condition. Yang pertama adalah barangkali kondisi-kondisi yang 11 itu
ada benefit risk-nya itu, benefitnya bisa ditreatment secara in utero ataupun segera sesaat sesudah lahir, dan barangkali karena ada treatment, maka prognosisnya menjadi lebih baik. Jadi ada manfaat ya. Kemudian merancang rujukan ya. Rujukan dini terencana. Kadang-kadang kalau kita, dan ini terkait dengan nomor 3 ya, that the baby may die shortly after birth. Artinya prognosisnya sangat buruk, jadi nggak perlu dirujuk. Misalkan kita berhadapan dengan anencefal, ya sudah nggak usah dirujuk, Madiun aja bisa gitu ya. Tapi kalau kemudian kita menemukan dari screening ultrasound, kita menemukan kecurigaan barangkali tetralogi of Fallot, ini bukan lethal condition, ini sesuatu yang bisa dikoreksi shortly after birth. Jadi ya kita rujuk aja ke Dr. Sutomo barangkali begitu. Jadi inilah manfaat pentingnya mengapa di UK itu menjadi bagian dari antenatal care ya. Apa ke-11 kondisi itu adalah disebutkan sebagai minimum screen, minimum ultrasound yang harus dikerjakan sebagai bagian dari ANC rutin. Apa saja itu? Anencefal. Itu dengan USG level 1 sangat mudah, dengan detection rate 90% bisa ditemukan ya. Open spina bifida, asal kita rutin mengevaluasi tulang belakang, itu dengan USG level 1 aja sudah bisa ya. Cleft lip atau bibir sumbing juga demikian. Diafragmatic hernia, saya ingat betul pesan dari Prof. Eri ya. Kalau kamu tidak menemukan gaster, maka curigalah hernia diafragmatika. Apalagi kalau dari scan torak kita menemukan ada bentukan gaster di sebelah jantung, maka kita curiga telah terjadi hernia diafragmatika. Artinya ini bukan sesuatu hal yang sulit. Demikian juga gastrosisis oxampalos ya, itu saya kira dengan USG screen yang biasa bisa kita temukan. Demikian juga barangkali dengan transposition of great arteries ya. For chamber view, LVOT, RVOT tidak ada criss cross, kita sudah curiga 3A. Kemudian septal atrioventricular septal defect dengan for chamber view sudah dengan pembesaran yang baik, dengan alat USG yang baik, kita bisa lihat ya. Tetralogi Fallot dengan for chamber view sudah kelihatan adanya overriding ya. Demikian juga hypoplastic left heart syndrome HLAS. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya di UK itu adalah routinely screen di ANC-nya ya. Bilateral renal agenesis setinggi abdominal circumference turun ke bawah sedikit, kita lihat tidak ada ginjal di situ, sudah curiga renal agenesis. Lethal skeletal dysplasia, kita ukur tulang-tulang panjang. Apabila pendeknya melebihi dari 2,5 multiple of median, maka kita curiga terjadi dysplasia. Kurang dari itu barangkali IUGR gitu ya. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya. 5 menit lagi nih dokter. Oh, berapa waktunya Dr. Charles? 5 menit lagi dokter. Oh, saya kira setengah jam waktu saya. Oke. Sehingga target prenatal testing itu sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan oleh pasien-pasien kita ya. Yaitu dengan melakukan prenatal testing kita harus bisa menjawab bagaimana prognosisnya, apakah ini berulang dokter untuk kehamilan saya berikutnya, dan apakah ini bisa diterapi gitu ya. Baik, kita masuk kepada apa bedanya diagnosis dibandingkan dengan screening ya. Bapak Ibu sekalian, yang diakui sebagai prenatal diagnosis sampai dengan saat ini adalah baru 3 tindakan ini, yaitu amniosintesis yang dikerjakan di atas 15 minggu, kemudian chorionic villus sampling pada 11-13 minggu, dan fetal blood sampling pada di atas 16 minggu ya, atau kordosintesis. Selebihnya daripada itu dianggap sebagai sebuah tindakan screening ya. Nah, kita belajar pada DAS pada tahun 2016 ya. Apa bedanya screening, diagnosis ya? Bahwa screening itu hasil akhirnya itu adalah
estimated risk, Jadi berbeda dengan aktivitas diagnosis. Sehingga kalau hanya estimated risk, maka aktivitas screening tidak boleh menjadi dasar untuk melakukan tindakan berikutnya. Apalagi tindakan yang bersifat irreversible action, ya. Apa yang disebut dengan irreversible action itu adalah terminasi kehamilan. Itu nggak boleh. Misalkan hanya berbekal dengan USG itu adalah screening, bukan diagnostik. Kita meyakini ini adalah trisomi 18, misalkan begitu, karena kita menemukan semua soft markernya, kemudian tanpa melalui langkah diagnostik, kemudian kita menawarkan terminasi. Nah, ini menurut DAS itu tidak boleh. Dan yang berikutnya, mengapa demikian? Alat screening itu selalu berhadapan dengan validitas. Jadi, validitas itu tidak pernah didefinisikan sebagai parameter tunggal, ya. Validitas itu selalu memakai beberapa parameter. Khusus untuk prenatal testing yang disepakati yang mengenai alat ukur validitas, yang pertama itu adalah detection rate, kedua false positive rate, dan yang ketiga adalah positive predictive value. Ini yang disebut sebagai estimated risk. Positive predictive value yang sebelah kanan sendiri itu adalah estimated risk, ya. Apa itu detection rate? Detection rate itu sesungguhnya adalah sensitivity. Karena ini alat screening, ya. Semua alat screening sebaiknya itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Nah, tapi gabungannya adalah false positive rate. Kenapa kok false positive rate, kok bukan false negative rate, ya? Karena ini akan dipakai untuk kemudian ke langkah berikutnya. Jadi false positive rate untuk prenatal testing yang kisarannya di angka 5% itu dianggap masih terlalu tinggi. Artinya false positive rate itu janin ini terscreen positif, tapi sebetulnya dia tidak cacat, gitu ya. Dia tidak cacat, dia baik-baik saja, gitu. Nah, angka 5% ini dianggap terlalu tinggi karena dikhawatirkan menimbulkan maternal stress, ya. Kemudian langkah yang diambil adalah terminasi aja, Dok, gitu ya. Nah, ini nggak boleh, gitu. Sehingga false positive rate 5% dianggap terlalu tinggi bila dibandingkan dengan NIPT. NIPT false positive rate-nya hanya 0,1%. Nah, selanjutnya alat-alat screening ini estimated risk-nya ini masih terlalu rendah, ya. Jadi kalau kita membaca yang tengah itu, false positive rate-nya itu masih dianggap terlalu tinggi, tapi yang di kanan itu masih dianggap terlalu rendah. Ini adalah estimated risk. Estimated risk itu bisa disajikan dalam bentuk persen atau disajikan dalam bentuk rasio, ya. Dalam bentuk rasio. Nah, dengan demikian pada Williams Obstetric edisi 25, ya, yang non NIPT itu dikasih judul sama dia sebagai traditional aneuploidy screening test, tradisional atau konservatif, ya. Dianggap barangkali dalam tanda petik itu kuno, gitu ya. Mengapa? Karena validitasnya seperti itu. Dengan pembanding apa? Dengan pembanding NIPT, ya. Nah, ini yang kami mencoba menjelaskan mengapa William Obstetric edisi 25 menganggap itu sebagai traditional aneuploidy screening test, ya. Karena ruwet gitu ya. Ruwet yang pertama, apabila kita meminta pemeriksaan biomarker, maka hasil yang kita dapat itu adalah disajikan dalam bentuk miligram per mililiter biasanya, atau nanogram per mililiter, ya. Apakah itu langsung bisa disampaikan kepada pasien kita? Nggak bisa. Itu harus dikonversi. Dikonversi dalam bentuk apa? Dikonversi dalam bentuk multiple of median, MOM, ya. Kemudian kita lihat tabel populasi. Kemudian di-adjust.
Di-adjust dengan apa? Di-adjust dengan gestational age, di-adjust dengan maternal age, ya. Di-adjust apakah orang ini gemuk, di-adjust dengan diabetes, apakah ini penderita diabetes. Jadi banyak sekali hal-hal yang meng-adjust sebelum kita sampai kepada estimated risk atau positive predictive value, ya. Demikian juga nuchal translucency. Nuchal translucency, kita mendapat ukurannya itu dalam bentuk milimeter. Dalam bentuk milimeter. Apakah bisa langsung disampaikan bahwa kalau lebih dari 3 milimeter itu abnormal? Tidak bisa. CRL-nya berapa dulu? Harus di-adjust. CRL-nya berapa dulu, kemudian kita lihat tabel, berapa multiple of median-nya, untuk menyatakan bahwa dia itu hasil pengukuran kita itu tidak normal. Jadi itulah di William Obstetric edisi 25, sehingga aktivitas-aktivitas screening dengan apa namanya itu non NIPT dianggap sudah tradisional karena sangat ruwet, ya. Banyak sekali konversi dan adjusting. Nah, ini adalah performan NIPT, nanti akan lebih jelas, lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Erna, ya. NIPT adjustingnya itu hanya satu saja, yaitu maternal age. Memang kalau kita lihat estimated risk-nya berubah apabila kelompok yang kita periksa NIPT ini adalah di luar yang population at risk, atau usianya kurang dari 35. Jadi dia tiba-tiba berubah, yang tadinya sangat mengesankan validitasnya, ya. Kita bisa lihat untuk usia yang di atas 35, untuk trisomi 21, 18, dan 13, rata-rata adalah 79, ya, 80 ke atas lah, ya. Untuk usia 40, 93, tapi begitu dia dipakai untuk wanita yang datang kepada kita usia 25, tiba-tiba saja estimated risk-nya turun kemampuannya menjadi 51%, ya. Hanya itu aja, ya. Tapi ini masih lebih baik daripada yang tradisional unequal screening yang angkanya hanya di kisaran 5% gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa peran dari USG, ya. Apa peran dari USG? Yang pertama, yaitu tadi, karena alat-alat screening yang lain itu harus di-adjust dengan usia kehamilan, sehingga kalau usia kehamilannya tidak valid, maka adjusting-nya itu menjadi salah semua, gitu, ya. Sehingga dibutuhkan evaluasi USG untuk providing accurate gestational age assessment. Kemudian detecting multifetal multifetal gestation, karena biomarker itu tidak bisa dipakai pada gemeli, ya. Kemudian identifying major structural abnormalities, ya, disebutkan di kotak yang sebelah kiri. Apabila kita menemukan, ya, kelainan kongenital mayor, maka tidak perlu NIPT, gitu, ya. Kemudian peran USG adalah untuk mencari semua soft marker, ya. Nah, pada kotak yang sebelah kiri itu saya ingin share kepada senior sejawat sekalian bahwa even itu di USG level 2 sekalipun, ternyata estimated risk-nya itu, kemampuan diagnostiknya itu hanya 50 sampai dengan 60% saja. Nah, ini harus disampaikan kepada pasien, ya, dengan jujur, ya. Meskipun kita USG level 2, tapi kemampuan deteksinya itu hanya 50 sampai 60% saja. Dan yang disebut dengan soft marker, 10% ditemukan pada janin yang normal. Itu masalahnya, gitu, ya. Sehingga tidak bisa, meskipun USG tidak bisa dijadikan sebagai alat diagnostik, tapi dia levelnya hanya screening, ya. Apabila ditemukan kelainan yang ditemukan pada USG, maka harus lanjut pada tindakan diagnostiknya seperti yang dijelaskan tadi.
Nah, mengenai soft marker ya, pada saat saya pertama kali tahun-tahun pertama menjalani pendidikan konsultan, itu saya mengetahui 5 soft marker ya. Kemudian pada saat akan menjalani ujian konsultan, 7 soft marker yang diujikan pada saat itu. Dan sekarang di William Obstetric edisi 25 ada 14 soft marker ya. Jadi inilah makanya ya kita nanti adik-adik saya ini Dokter Cininta, Dokter Rozi barangkali nanti ujiannya nanti adalah 25 soft marker, who knows ya gitu ya. Jadi ilmu berkembang terus ya. Jadi soft marker itu banyak ditemukan ya, antara lain yang bisa ditampilkan adalah yang itu ya. Nuchal nuchal skin fold thickness, kemudian echogenic intracardiac foci ya, kemudian renal pelviectasis, echogenic bowel, kemudian sandal gap dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini adalah ruang debat yang saya mencoba memberanikan diri untuk saya tampilkan, tapi saya tidak punya expertise di bidang ini ya. Cuman barangkali ini menarik untuk diperbincangkan. Bahwa salah satu luaran dari prenatal testing itu adalah kita harus bisa mencoba, ini letal nggak sih gitu ya. Ini letal nggak sih gitu ya. Dengan terminologi LFA ya, lethal fetal anomaly ya. Ada beberapa ahli yang mencoba mendefinisikan ya, apa yang disebut dengan lethal fetal anomaly ya. Adalah suatu kondisi yang menyebabkan bahwa prognosisnya dia akan meninggal di dalam kandungan ya. Kemudian meninggal di dalam kandungan ada juga yang kemudian setelah lahir. Atau dia bertahan newborn period dan sebagainya ya. Sehingga kalau kemudian dibahasakan, coba itu lihat kotak yang sebelah kiri bahwa tidak semuanya lethal fetal anomali ya itu meninggal di dalam kandungan ya. Ternyata ada misalkan renal agenesis, median survival-nya itu kurang dari 24 jam newborn ya, newborn. Anencepal itu yang terlama bisa hidup adalah 10 bulan gitu. Tapi anencepal anyhow dianggap sebagai lethal fetal anomali gitu ya. Kemudian thanatopic dysplasia dan sebagainya. Nah, yang saya ingin share, bagaimana sih sebenarnya kita menentukan, salah satu cara kita menentukan by USG gitu bahwa ini bakal letal gitu ya. Nah, kita ambil contoh kasus thanatopic dysplasia. Nah, yang di kotak bulat sebelah kiri sendiri itu, di situ diperlihatkan bahwa terjadi hipoplasia pulmo karena rongga toraknya sangat kecil. Rongga toraknya sangat kecil. Nah, kalau sudah mencakup organ-organ vital seperti ini, maka ya kira-kira kita coba beranikan diri bahwa prognosisnya adalah dia letal gitu. Tapi kita tidak bisa pastikan kapan dia akan terjadi kematiannya itu. Apakah in utero atau sesaat segera setelah persalinan atau dia bisa bertahan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu ya. Nah, dengan demikian di sebelah kanan itu ada beberapa contoh yang kelainan-kelainan yang disebut dengan lethal malformation. Tapi ini tentu saja membutuhkan diskusi yang lebih panjang, tidak di ruangan ini ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya maksudkan bahwa kalau kita ingin membuat sebuah guidelines, ya ternyata ACOG sendiri pun itu berubah setiap saat ya. Asosiasi Feto Maternal Amerika, kemudian ACOG itu berubah setiap saat. Pada tahun 2005, pada awal-awal diperkenalkan first and second trimester testing, FASTER study itu pertama kali diperkenalkan, itu dikhususkan hanya untuk mereka yang AMA, Advanced Maternal Age ya. Pada saat itu
resiko terjadinya fetal loss pada tindakan amniocentesis itu 1%. 1% ini dianggap tinggi, ya. Kemudian chorionic villus sampling risk-nya 2% itu juga dianggap tinggi pada saat itu. Tapi kemudian berkembang terus. 2 tahun setelah tahun 2005, ternyata ada protokol baru, ACOG ya. Ternyata prenatal testing itu harus ditawarkan kepada semua kelompok umur, tidak hanya advanced maternal age saja. Pada 2016 dia merevisi protokolnya ya. Masuklah di situ NIPT, cell free DNA ya, di situ masuk NIPT. Nah, NIPT masuknya dimasukkan sebagai secondary screening. Secondary screening. Jadi kalau first screening-nya menyatakan positif, boleh masuk kepada NIPT sebelum memutuskan amniocentesis atau chorionic villus sampling sebagai alat diagnostik. Namun yang terbaru, baru saja di launch pada tahun 2020, ternyata boleh atau bisa kita menawarkan langsung potong kompas menawarkan cell free DNA. Nah, ini monggo nanti kita mau pakai yang mana gitu ya. Mengapa demikian? Mengingat tadi itu bahwa agak kebelakangan ini kita sudah menganggap bahwa tadi itu traditional screening method ya, karena validitasnya itu terlalu rumit, harus di converting, harus di adjusting gitu ya, dan keluarnya pun estimated risk-nya juga rendah semua gitu ya. Nah, kemudian ACOG memutuskan bahwa boleh silahkan. Nah, tapi kalau sudah memutuskan untuk menggunakan NIPT, tidak perlu lagi kita menggunakan alat screening yang lain gitu ya. Demikian juga kalau kita sebaliknya, kalau kita menemukan major congenital anomali, tidak perlu kita NIPT, kita langsung ke diagnosis ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah timeline, ini hanya menggambarkan timeline ya, bahwa tadi itu demi waktu wal asri ya. Jadi kita harus tahu betul bahwa NT itu misalkan ya, NT itu waktunya sempit, hanya 11 sampai dengan 13 week. Kenapa? Karena kita harus perhitungkan CRL. CRL untuk menghitung NT itu hanya di standarisir ukuran CRL 45 sampai dengan 84 mili gitu ya. Itu yang distandarisir. Nah, sehingga sempit banget. Kalau pasiennya tidak datang di rentang usia 11-13 minggu, tidak bisa kita melakukan pengukuran NT lagi gitu ya. Kita harus pakai modalitas tes atau screening yang lain gitu. Nah, ini adalah silahkan di-copy nanti, ini adalah timeline ya. Jadi jangan sampai luput. Kalau kita mau CVS, ya 11-13 minggu. Kenapa kok 11 minggu? Karena kita sudah bisa membedakan secara clear dengan USG plasenta dengan lapisan uterus misalkan endometrium ya. Karena yang mau kita ambil sampel adalah chorion frondosumnya gitu ya. Kenapa amniocentesis itu harus menunggu 15 minggu? Ya kita menunggu selaput amnionnya supaya melekat dengan sempurna dengan chorionnya. Sehingga pada saat kita melakukan tindakan tusukan amniocentesis tidak terjadi kolaps dari membran amnion. Nah, yang hal-hal seperti ini harus dipatuhi benar ya. Jadi jangan sampai kita lebih dini melakukan amniocentesis, nanti risk fetal loss-nya itu menjadi meningkat ya. Baik, jadi take home message dari overview ini adalah fetal anomaly, saya prefer menggunakan definisi bahwa fetal anomaly is congenital anomaly yang terdiri dari malformasi, disrupsi, aneuploidy, dan genetic syndrome. Negara kita belum punya guideline ya. Barangkali kita perlu membuat guideline yang mungkin modifikasi. Boleh kita tidak sama dengan UK, boleh kita tidak sama dengan USA misalkan. Screening is screening ya.
tidak bisa menggantikan diagnostic tool ya. Karena apa? Karena ini lanjutannya ini yang gawat. Jangan sampai kemudian irreversible action atau terminasi kehamilan hanya didasarkan pada tindakan screening ya. Screening tools, apabila ada alat screening baru nanti di kemudian hari, maka validitasnya itu harus kita perhatikan, consists of, terdiri dari detection rate, positif palsu, dan positif predictive value atau estimated risk, yang bisa dirupakan pada angka rasio 1/, atau persen ya. Ini saya tampilkan karena masih dalam suasana sawal ya, bahwa bencana yang menimpa kita semua sudah ditentukan di Lauh Mahfuz, dan agar supaya kita tidak bersedih hati dan kita bersabar dan tetap tawakal tu Allah ya. Terima kasih, Dokter. Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.